Video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu, yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin, amin. Assalamualaikum Bang Jir. Waalaikumsalam Pak Tun. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita memang harus memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, berupa sakit ataupun diberi hadiah misalnya. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita itu bisa menjadi ujian buat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan ngaji, nanti akan tanya kepada guru kita Pak Ustadz Danu tentang satu hal. Ini bisa penyakit, bukan penyakit sih. Begini Pak Ustadz, saya punya kenalan nih Pak Ustadz ya. Kenalan saya itu punya istri. Kenalan saya bercerita kepada saya, itu setiap istrinya mau keluar, mau diajak keluar entah bertamu atau kemana gitu, selalu sakit Pak Ustadz. Selalu badannya itu nggak enak gitu. Meriang gitu. Meriang seperti Jadi itu. nggak jadi pergi? Jadi nggak jadi pergi. Oh, kirain pergi tetap nggak. Dia kalau dipaksa pergi, pulang sakit. Oh. Pokoknya badannya nggak enak gitu Pak Ustadz. Tapi ada juga yang teman saya punya istri ini yang kerjanya pergi aja, pulang nggak sakit-sakit seperti itu. Nah, yang kami ingin mendapatkan sedikit pemahaman dari Pak Ustadz itu, apa penyebabnya seseorang itu kalau mau diajak keluar sakit gitu Pak Ustadz, itu kenapa ya kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini tergantung dari bicara orang tersebut. Tergantung bicara. Tergantung bicara, tergantung Ya. bicara atau ucapan atau sumpah atau sesuatu yang dia sering lontarkan, baik itu lewat lisan atau di hati. Itu khusus yang kalau keluar kenapa selalu sakit, Iya. atau mau diajak keluar kenapa selalu sakit gitu ya. Betul. Nah, bisa aja orang tersebut, istri temenmu itu dia itu sudah punya niat memang nggak mau keluar, jadi dia merasa di rumah itulah tempat yang nyaman. Di luar itu bisa menjadi tempat yang kurang nyaman, tidak nyaman, dan dia tidak enjoy kalau di luar, tidak nyaman. Dan dia niatkan beneran bahwa kalau di rumah ini rasanya nyaman saya gitu. Maksudnya apakah karena dia mau keluar nggak suka sama yang ngajak atau Macam-macam. Oh. Awalnya bisa aja kalau mamanya dia nggak suka sama yang ngajak atau suaminya. Mamanya suami dari temenmu itu nggak taunya hobinya matanya meleng kanan, meleng kiri. Jadi diajak nggak nyaman dia. Dia diajak nggak nyaman, kenapa suamiku begini ya? Apa saya itu sudah tua apa gimana? Nggak tahu. Kan gitu ya, satu. Bisa aja memang dia memang tidak suka keluar, itu sudah menjadi habitnya sendiri. Jadi karakter gitu. Jadi karakter itu bisa. Jadi cuma ini tidak terlalu kuat ya kalau orang biasa habitnya enak di rumah. Karena saya sendiri sebenarnya kalau lagi nyantai memang enak di rumah. Itu enak di rumah menurut saya ya, enak di rumah. Tapi kan saya bukan pembenci keluar rumah, enggak juga gitu. Biasa aja kalau memang itu ada kebutuhan ya oke gitu loh istilahnya. Kalau enggak ya enak di rumah aja lah. Nah, ada juga orang yang nggak mau keluar rumah itu karena pendiam. Jadi dia nggak pede keluar rumah itu. Malas bersosialisasi. Malas bersosialisasi, ketemu sama orang. Ini malas dia sendiri juga mencoba menutup dirinya untuk tidak mau bersosialisasi. Itu ada dalam hati dan pikirannya sebenarnya bunyinya begitu. Nah, orang yang punya karakteristik yang seperti ini biasanya kalau diajak keluar rumah ya sakit. Sakit aja, entah demam, entah sakit perut, pusing dan sebagainya, macam-macam aja sakitnya.
Berarti karakternya pendiam. Ya, ya istilahnya. Kalau umpamanya kamu yang hobinya keluar, dilalah dong kamu diajak keluar rumah itu ya bisa aja sakit. Gimana Pak Ustadz? Kamu tuh umpamanya hobinya keluar, tapi diajak keluar, kamu malah tambah sakit. Karena yang ngajak. Karena tergantung yang ngajak juga. Oh gitu maksudnya. Iya. Oh bisa juga. Iya. Jadi kalau memang orang yang punya karakter seperti itu ya boleh, tapi ya jangan menjadikan bahwa diri kita itu membenarkan bahwa tidak keluar rumah itulah yang benar. Tidak keluar rumah itulah yang baik, tidak bersosialisasi itulah yang baik. Nah itu tidak boleh seperti itu. Tetap harus bersosialisasi sehingga orang itu belajar bahwa dia hidup di dunia itu kan nggak gantungin ke A, ke B, ke C aja. Tapi kita bersosialisasi. Kalau kita nggak mau bersosialisasi, di otak kita, di otak orang yang tidak mau bersosialisasi ini memang penuh dengan jin yang hobinya menyendiri. Itu digiring terus-menerus oleh jin, itu digiring terus-menerus seperti itu, sehingga orang itu nanti kalau ada masalah cenderung skizo, ya cenderung skizo, cenderung halusinasi seperti itu. Kayaknya cerita istri teman saya ini mirip istri saya nih Pak Ustadz. Emang gimana istrinya kamu tuh? Istri saya itu saya diledekin. Oh, nanti gantian. Nanti gantian. Itu istri saya kalau diajak keluar males itu. Padahal untuk kebutuhannya sehari-hari misalnya itu mau beli apalah sesuatu itu nggak mau, nyuruh anak gitu Pak Ustadz. Dan kalau dipaksa sakit Pak Ustadz. Mungkin mikirnya home sweet home. Hah? Home sweet home. Lah, kalau tadi menurut penjelasan Pak Ustadz kan ada dendam itu ya Pak Ustadz ya, ada kejengkelan itu ya Pak Ustadz ya tadi itu. Kalau Yang diajak, yang tadi Pak Ustadz menjelaskan itu kan bisa jadi dia ada jengkel karena kalau diajak keluar oleh Ya, suaminya itu senangannya lirak-lirik. Bisa seperti itu Pak Ustadz kira-kira. Ya macam-macam tergantung. Nah, nanti gini aja, mending istrimu itu tanyain tuh. Kamu kenapa nggak mau diajak keluar? Kan gitu ngobrol aja biasa. Kalau ditanya itu pernah saya tanya, males gitu. Iya, dia Oh, menganut gitu. ini rumahku surgaku. Jadi keluar dari rumah keluar surga nggak mau. Ini tipenya Haji J kayaknya. Rumahku surgaku. Saya di rumah terus. Iya. Keluar rumah keluar surga berarti. Tapi yang seperti itu kan tidak baik ya Pak Ustadz ya? Ya sebenarnya kalau memang keluar itu ya memang refreshing yang tidak keluar dari syariat sih boleh-boleh aja. Silaturahim umpamanya sih boleh-boleh aja atau gimana. Boleh-boleh silakan aja sih sebenarnya. Tapi ya jangan terus kelewatan. Setiap hari keluar, setiap hari itu kan beda-beda ya. Jadi intinya itu kalau keluar mau silahkan aja selama tidak keluar dari syariat agama Islam. Saya jadi ingat ini Pak Ustadz. Wah, ini saya jadi curhat nih sama Pak Ustadz. Dulu saya sering kan ngantar istri saya itu Pak Ustadz. Terus kalau ibu-ibu tuh kan kalau belanja lama gitu. Saya suka gitu tuh. Cepet mau nih. Marah. Beberapa kali seperti itu. Apa itu bisa menyebabkan akhirnya menjadi mending nggak usah keluar aja Pak. Bisa seperti itu Pak Ustadz. Ya kalau itu nggak ngerti ya, bisa aja juga belum tentu. Wong dia juga pada waktu ayo cepet malah marah kan berarti pengen keluar kan gitu. Oh iya ya. Ya iyalah. Dia malah marah itu. Kau tuh baru nganter segini aja. Terus Pak. maksudnya? terus yang ini saya yang tunggu yang saya tunggu. Suruh nganter istrinya aja. Oh nggak mau baru berapa menit. Tapi kalau yang Kalau kamu sama temenmu, gitu. Iya, Salam temen siapa? apa? Teman-teman Salam proyek masih bulan. tangan Pak. tapi ada kata yang dihilangin. Ada yang di teman habis proyek. ada yang ditit. Itu bisa Pak Ustadz menyebabkan akhirnya jadi marah nggak pengen keluar lagi gitu. Ya sebenarnya enggak juga ya kalau karakter orang yang normal itu ya enggak lah ya. Yang normal mungkin Ustadz nggak mau diajak sama dia lagi, diajak keluarnya gitu. Sama yang lain mau mungkin. Sama Normalnya. siapa? Yang mana nih ceritanya?
istri, mau lagi suaminya nganterin. Ngerti ya? Saudaranya atau temannya mau dia jalan. Oh enggak, Oh, ini tapi juga belum enggak tentu, nih. Kalau Gimana? kalau istri saya juga enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Oh, enggak Iya. juga sih. Wah itu bagus tuh, berarti hemat istrinya. Iya. Tapi ada online sekarang belanja ya? Arin enggak suka juga. Enggak suka juga. Nggak suka. Masya Allah. Itu, Sukanya apa sukanya? alhamdulillah tuh Pak. Sukanya itu Iri tuh, nyuruh-nyuruh iri. aja. Iri tuh Haji J, iri tuh. Irit tuh pengeluaran. Sukanya ya panggil anaknya, ini giniin, gitu. Tapi kalau diajak, ayo Ma keluar, enggak, Mama di rumah aja, kamu aja yang keluar. Nah, seperti itu. Ya Pak. keluar aja kamu. Anaknya maksudnya anaknya Oh, itu. anaknya. Nah, Kalau kamu? aja. Kalau saya akhirnya karena udah tahu karakter seperti itu, ya saya kalau di rumah ya nggak keluar. Oh berarti kalau gitu ya. ini anaknya karena sayang sama mamanya atau ibunya, jadi anaknya nggak keluar juga. Takut mamanya mau nyuruh nggak ada orang. Jadi dia di dalam aja nunggu. Wah. Iya. Intinya memang biasanya punya keinginan secara pribadi yang dibentuk sendiri. Jadi jangan seperti itu, kan gitu ya. Jadi istilahnya kalau gampangannya gini lah. Kalau ngaji itu ya dengan banyak guru lah, banyak ustadz, jangan satu aja seperti itu. Ya kan kita punya referensi satu dengan yang lain. Selain itu kita juga ngaji, baca sendiri, kemudian boleh tanya dengan guru yang lainnya lagi yang paham. Tidak ada masalah. Kalau ngaji hanya satu orang itu nanti bisa mendewakan, akhirnya bisa menjadi Mengkultuskan. Jadi ya sama seperti keluar itu juga seperti itu. Jadi jangan dianggap bahwa tidak keluar itu adalah yang terbaik, ya nggak bisa. Nah itu harus belajar, belajar lagi lah. Intinya kalau saya seperti itu. Kalau kasus seperti istri saya itu, yang mesti minta maaf siapa itu Pak Ustadz? Tetangga kan. Kan saya ngajak. Itu nggak ada refleksi lagi ya Pak Fi? Apa? Nonton bareng misalnya, ke pantai bareng, itu nggak ada. Oh, pantai enggak suka. Gunung. Apa yang suka apa? Suka diam di rumah itu Pak Ustadz. Iya. Ya diajak apalah itu, diajak grappling apa, diajak apa gitu. Nanti ketekanya beneran tadi. Ustaz, kalau karakter istri seperti itu yang menjadi keprihatinan suami dan mungkin juga tidak baik, apa yang suami harus panjatkan doa ke Allah, Ustaz? Ya sebenarnya kalau menurut saya itu doa itu istri solehah itu cukup menurut saya cukup, karena yang doa yang ritik yang banyak itu kayaknya saya kurang begitu hobi ya, yang detail itu kurang begitu hobi. Wong itu kita itu minta sebenarnya. Tentu Ya. juga malu juga ya Ustaz ya. Ya Sama malu Allah. sebenarnya, ya minta. Cuma ya jadiin istri yang solehah udah cukup gitu aja. Tapi yang kena nanti kan kembali ke imamnya lagi kira-kira gitu Pak Ustadz. Ya kan sama, Kebetulan makanya gitu ya. makanya imamnya juga harus ngajari atau harus mengawali atau harus dicariin yang bisa diajak keluar gitu. Bukan cari Aneh itu pengganti. kata itu agak aneh itu Mas. Agak aneh kalimatnya ini. Agak aneh itu. Bersayap. Itu bersayap tadi. Saya nggak berani kalau itu. Nggak berani di sini. Kalau di Kalimantan oke ya. Gimana Ji? Mungkin ada yang ditanya nih. Istrinya Haji C begitu juga? Sebaliknya. Hah? Sebaliknya. Oh, Pak itu jangan ditanya kalau itu. Karena bosan di rumah terus, minta keluar lah, walaupun cuma muter-muter aja. Ada yang bosan di rumah terus Pak Ustadz. Ah, iya memang. Sebaliknya ini berarti. Iya, jadi rata-rata orang yang keluar dengan membawa sesuatu yang kurang manfaat itu biasanya nanti larinya ke arah ujub riya biasanya. Biasanya ini ya nggak semua sih, tapi biasanya. Tapi kalau seorang itu keluar melakukan sesuatu yang manfaat dan keluarnya banyak, ya ujub riya itu bisa aja muncul, tapi tidak sebanyak kalau dia itu keluar itu tidak membawa sesuatu yang manfaat. Itu aja kuncinya.
yang tidak manfaat ini misalnya plesir ke ini gitu maksudnya Pak? Iya. Begitu kira-kira Bang ya? Keliling wilayah doang, cuman lihat doang. Istilahnya itu kayak Haji J itu kayak kucing. Jadi berhenti di sini cium-cium cium. Situ Padahal nggak punya kucing loh. Bener-bener seperti kayak itu. kucing. Jadi, istilahnya itu ini lokasi gua nih. Maksudnya. Dia wilayahnya itu. Nggak jauh ya Ji, nggak jauh ya, deket-deket aja Ji. Ya seperti itu. Nah, tetap harus kayak umpamanya istrinya Haji J itu, nah itu umpamanya tidak keluar seminggu aja, itu kepalanya langsung bisulan. Mikir aja jengkel itu kan bisulan lama-lama. Nah itu juga kenapa sama dengan istrimu. Kalau istrimu itu kalau keluar sakit, kalau istrinya Haji J kalau di stop jangan keluar sakit juga. Coba aja. Tapi saya belum pernah membuktikan istrinya sakit. Kenapa? Diturutin terus. Diturutin sama Haji J, jadi nggak pernah sakit. Malah yang sakit Haji J. Masuk angin habis keliling-keliling nih. Sakit hati. Ya. Itu maksudnya kalau yang seperti maaf ya Pak Ustadz, seperti Bang J itu benar itu Pak Ustadz. Jadi semua keinginan istri mesti diturutin sebagai imam itu imam yang baik begitu Pak Ustadz. Jadi gini, sebenarnya kalau hanya cuma sekedar plesir yang begitu bolehlah enggak apa-apa. Tapi yang kebangetan ya ini yang tidak boleh. Kalau itu masih jalan ya oke, masih oke lah, nggak ada masalah. Walaupun sebenarnya itu sebenarnya kalau mau tidak dikerjain gimana sih ya nggak apa-apa. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau dikerjain nggak ada masalah. Cuma kalau memang itu terus begitu kan yang akhirnya yang muncul itu apa? Ada ego. Ada ego. Kalau nggak diturutin, Kalau nggak diturutin marah akhirnya. Nanti Haji J bisa paham. Kalau nggak diturutin gimana? Marah nggak J? Iya. Nah, Haji J bukan nurutin keluarnya. Haji J harus belajar gimana egonya ini selesai. Oh gitu. Jadi bukan mau nurut atau tidak nurutin sebenarnya, tapi egonya ini gimana caranya selesai. Nah itu tugasnya Haji J. Sama seperti kamu, egonya istrimu apa? Nggak mau keluar. Nah, gimana kamu caranya? Gitu. Tapi Ustadz, kalau yang Haji J tadi kasusnya, kalau nggak diturutin kan marah. Kalau istrinya marah kan masuk neraka, suaminya ke bawah. Ya kan sama tadi. Jadi diturutin aja gitu. Ustadz. Makanya Ya kan sama. Salah juga. Ya, kan ada ego yang harus diselesaikan. Jadinya Marahnya itu kan sebenarnya begini, kalau mamanya nggak diturutin marah, sebenarnya bagi Haji J itu ini yang harus ditakluk. yes. Marahnya itu ya salah, bukan marahnya masuk neraka. Kalau istrinya marah kemudian mati, lah ini beda sudah. seneng. Maaf ya. Kan beda, jadi ada sesuatu yang dia marah selesai. Iya. Tapi kalau pada saat marah, Iya. istrinya Haji J nggak mati, Betul. kan ada tugas. Iya. Betul. Agar gimana caranya jangan dengan perilaku itu jangan sampai masuk neraka. Kalau istrinya masuk neraka dengan perilaku seperti itu ya itu akan nyeret Haji J. Ditanyain. Jadi nggak cuma tangan sama kakinya istrinya, suaminya istrinya juga ditanyain. Ngapain kamu begini? Nggak gitu. Proses ya. Proses itu pasti ada. Jadi saksi itu pasti ada. Dan di situ kita manusia nggak bisa bohong. Jadi normal akhirnya catatan itu benar semua. Benar itu maksudnya ya mau salah ya benar, mau benar ya benar gitu loh. Ya. Jadi intinya itulah tugas sebagai seorang suami. Bagaimana kalau dia itu keluar itu sakit? Bagaimana yang satu kalau tidak keluar sakit? Gitu. Berantem dulu kan gitu ya. Daripada ngitungin lubang di jalan kan mending udah di rumah aja gitu kan. Apa maksudnya lubang di jalan, Ustaz? Hah? Lubang di jalan Ah, maksudnya? itu Haji J itu kan gitu. Gimana, Ji? Maksudnya gimana, Ji? Aduh, kayaknya Mas Eko doang yang belum Iya. dapat info. Apa, Ji? Apa, Ji? Jadi Saking rutinnya muter, Oke. jadi ada warung baru, tahu oh, nih kemarin Iya. nggak ada nih baru nih ya. Itu baru. Iya. Kalau lobang tuh tahu. Ayo lewat sini, hati-hati lobang. Terus ada lagi lobang lah, kemarin belum ada nih lobang.
Berarti istrinya Haji J itu cocok jadi inspeksi jalan. Jalan. Kalah terus kontraktornya. Terus kontraktornya itu pasti. Nah, itu siap aja dapat gratifikasi. Ya, nanti biar dikejar-kejar KPK. Jadi intinya adalah tetap harus ada tugas dari suami atau siapapun. Kalau istri mutung, ya memang harus dikasih tahu, dinasihatin bagaimana cara menjadi seseorang yang bisa bersosialisasi. Rasulullah Muhammad SAW pun bersosialisasi dimanapun tempatnya. Istilahnya berdagang dengan orang Yahudi, berdagang dengan orang-orang non-Muslim, kemudian bagaimana beliau dengan sahabat-sahabatnya semua bersosialisasi. Kalau kita mengaku kita umatnya Rasulullah, ya kita harus belajar untuk mau bersosialisasi. Kalau mamanya kayak Haji J tadi itu hobinya keluar, ya belajar ngerem. Walaupun keluar ini kan nggak keluar biaya, iya, tapi kalau nggak ada manfaat kan sama saja gitu loh. Haji J juga capek-capek suruh nganter, belum lagi nanti kendaraan nyervisnya agak lebih cepat kan gitu ya. Jadi insya Allah yang seperti itu dirubah, sifat-sifat yang tidak keluar rumah yang sakit itu dirubah, kemudian yang keluar rumah disuruh tidak keluar rumah sakit atau marah atau ego atau jantungan, nah itu harus dirubah agar sembuh. Nah, nanti kalau tung ya kasih tahu lah istrinya. Tapi kalau Haji J, monggo, beda loh ini ya. Kalau mau kasih tahu ya monggo, enggak juga monggo. Tutup businya dicabut kok. Jadi mau keluar mau bawa motornya. Atau istrinya Haji J sama istrinya Pak Tung suruh ngobrol. Enggak ketemu. Enggak ketemu ini. Enggak ketemu nanti itu. Enggak ketemu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami kalau sesuatu yang terjadi itu bisa karena keinginan pribadi yang salah. Jadi jangan merasa apa yang kita kerjakan itu pasti benar kalau memang itu tidak diajarkan di dalam Quran ataupun diajarkan dalam sunnah. Jadi kita harus belajar sebagai pimpinan atau kita imam, ya harus mengelola keluarga kita itu tidak keluar dari syariat. Insya Allah, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup ya, Ji? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya, Masya Allah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu mengenai jika ada seseorang istri yang diajak keluar itu sakit. Padahal awalnya itu cuma punya keinginan yang kuat aja. Nah ini juga bisa menjadi salah di hadapan Allah. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Jika ada perkataan kami yang salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.